Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Rahman dari Fakultas Tarbiyah PAIJ Ekstensi semester 3. Nah, dalam desain pembelajaran ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kompetensi dasar, dan yang kedua adalah indikator, dan yang ketiga tujuan, yang keempat materi, dan yang kelima adalah kuis. Nah, masuklah kita yang pertama, yaitu kompetensi dasar. Yang pertama adalah memahami bacaan dan makna zikir setelah sholat fardu. Indikator. Yang pertama, indikatornya adalah menjelaskan pengertian zikir setelah sholat fardu. Yang kedua, menyebutkan adab-adab berzikir setelah sholat fardu. Dan yang ketiga, mengurutkan rangkaian berzikir pendek setelah sholat fardu, yaitu adalah istighfar, tasbih, tahmid, takbir. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik dapat memahami dan menjelaskan pengertian zikir setelah sholat fardu dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik dapat menerapkan adab-adab zikir setelah sholat fardu. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan zikir setelah sholat fardu berupa istighfar, tasbih, tahmid, takbir. Materi pembelajarannya adalah yang pertama adalah pengertian zikir. Kata zikir pada bahasa Arab yang berarti mengingat atau menyebutkan. Ketika kata ini sudah dipergunakan dalam terminologi Islam, maka zikir memiliki pemahaman yaitu mengingat atau menyebut nama Allah baik dalam hati maupun melalui lisan, untuk menghadirkan Allah dalam kesadaran seorang hamba yang disusul dengan perbuatan ketaatan. Dalam perkembangan makna zikir yang bersifat umum tadi kemudian lebih banyak dipahami sebagai tindakan mengucapkan lafal-lafal tertentu. B. Adab-adab berzikir. Yang pertama adalah dilakukan dengan suara pelan. Zikir setelah sholat dianjurkan dengan suara yang tidak terlalu keras, cukup terdengar oleh diri sendiri. Hal ini menunjukkan ketawaduan dan lebih menjaga kekhusyukan. Yang kedua, tidak mengganggu orang lain dengan suara keras. Zikir secara keras-keras dapat mengganggu orang yang masih sholat, membaca Al-Quran atau berdoa. Karena itu lebih baik dilakukan dengan suara sedang, pelan atau sedang. Dan yang ketiga adalah dilakukan secara sendiri-sendiri. Zikir setelah sholat pada dasarnya merupakan ibadah pribadi, bukan kewajiban dilakukan secara berjamaah. Orang dapat berzikir sesuai dengan zikir yang diajarkan Rasulullah SAW, misalnya istighfar, tasbih, tahmid, takbir. Dan yang kece adalah bacaan zikir setelah sholat fardu. Di antara lafal zikir yang populer di tengah masyarakat muslim ialah yang pertama adalah istighfar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, jadi masuklah kita yang terakhir adalah kuis. Yang pertama adalah sebutkan adab-adab zikir setelah sholat fardu. Yang kedua, sebutkan zikir-zikir setelah sholat fardu. Nah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.